That is the wrong step ketika kita bilang bahwa I cannot or because I gitu loh. Bullshit mental health. Bullshit. I'm sorry. Emang susah kalau mau pejuangnya. Bayar aja ya bro ya buat kerja ya. Iya, mendingan bayar jangan jadi Betul partner. sekali. Oke. Yeah, that's what Itu poinnya. Betul poinnya. So it's better for you bayar orang yang punya skill itu. Iya. Dan gue ngidam mangga yang di Bali, yang di ujung sana, yang di Ubud. pernah pengalaman ya. Bukan gue lagi ngomong itu Iya. sadar apa itu iseng gitu loh. Gue penasaran aja Iya sama lu. gitu kan. Kebetulan my parents ketika behavior terapinya diteriakin jadi kaget. Iya. Iya kan orang zaman Kita- dulu ya. Kaget. Disentak aja cukup gitu Iya, kan. disentak langsung Macam-macam hilang. bawa sapu lidi selesai lo Bener, gitu kan. hilang. Kalau zaman sekarang hilang anak. Pakai sapu lidi hilang anak deh. Welcome Big Thinkers. Hari ini adalah episode yang seru. Gua kedatangan sosok yang menarik, Vici Lestari, CEO and co-founder of Regene Biotech in Genomics. Yang bikin menarik adalah she has been a lawyer for the last 12 years, teman-teman, from B2C, B2B, and G2G. Jadi dia juga corporate lawyer and investment lawyer, sempat bantuin banyak startup juga, sempat mentoring beberapa VC and startup juga. So here she comes today as an entrepreneur. Transition from lawyer to entrepreneur. Dan langsung lompatannya ke health industry. Jadi dua-duanya adalah the highest money industry ya. From lawyer to health. Welcome Lici. Yeah, from another hell to hell juga atau gimana nih? Tergantung. From apa? From another hell To ke another- another hell gitu Itu ya. juga bisa. Iya. So it was like interesting nih ya ketika maksudnya I know one guy namanya Pak Dahlan Ihsan gitu ya, mungkin you know. So he was asking nih, kalau di usaha ini yang gagal, yang bunuh diri siapa? I said it's me. Because karena kadang-kadang you have to know ya, when you jump into something you really have to dive deep and jump and lepasin semuanya. Because Yeah. if not, then with half heart you will go nowhere lah. Ya, dan Iya. itu pemahaman. When did you get that kind of understanding? Karena nggak semua orang punya that kind of understanding. I think it has to be when I was in my early days sih, bahkan waktu kerja pertama kali itu udah dapat pemahaman seperti itu ya. Oke. So if I work gitu, if I want to learn something, I have to dive down. Karena BTW I'm ADHD nih soalnya. Oke. So I keep jumping and I cannot focus. Oke. So my problem adalah ketika kita belajar sesuatu, terutama kayak di lawyering ya, atau lagi mau mempelajari Nah itu, undang-undang. iya, mengapalkan gitu, aduh gila. Itu bosen banget kan. So it's really tough untuk actually learn dari point of view the ADHD guy Iya, gitu loh. iya. Dan my first ketika kita kerja pertama kali pasti kita masuk jadi paralegal dong. What Iya. does paralegal do? It's summarizing the Summarizing. undang-undang. Iya. Iya. Dan itu butuh high level concentration. High level concentration. Baca baru pasal 1 balik lagi ke pasal 1 nih. That's a problem. Yeah. But you know, with discipline sama Yeah. mental training, I could increase my attentiveness and focus up to 4 hours gitu. Wow. One time gitu. With discipline and Discipline. mental training. Yes, Teman-teman itu di underline. Discipline and mental training, even an ADHD can learn to focus for 4 hours. Yeah, nothing is impossible ya. Nothing is impossible. So tell me, selama in the law firm atau being a lawyer as a profession, in the last 12 years, what was the most challenging situation you came across? I found many pitfalls sebenarnya. Okay. Dari pertama gitu. When I was working gitu pertama kali, I had a high dream sebagai manusia, pengen dapat gaji tinggi of course, right? High dream gitu. So I don't want to receive any work yang below certain salary gitu. Udah punya standard lah ya. Udah punya standar. nah. Jadi so when I graduate kayak about 3 years dari law firm, dari hukum gitu. Terus udah tuh punya standar gaji sendiri walaupun Itu kayak usia udah belum cukup. DNA-nya kaum Chinese dan kaum Indian tuh Iya, kayak begitu ya. itu Udah otak kompetitifnya. dagangnya.
So basically when I was working I have certain standard sehingga I don't want to go below certain di UMR tuh nggak mau nggak bisa Lo udah UMR. punya standar aja. Iya. Lo di umur muda udah tahu standar gue segini. Berarti lo udah tahu value lo sebenarnya. Iya. Oke. Meskipun kadang mungkin ada yang bilang nggak tahu diri. Kenapa? Soalnya udah nggak ada pengalaman, nggak ada apa gitu kan. But tapi ada kompromi of course ya. Nggak sampai UMR masih 1,5 di atas itu Iya. masih we can accept lah. Iya, 1 iya, sampai iya. 2 lah ya. Iya. Dan I work pertama kali sulitnya adalah ketika I have that standard, I still send 100 CV terhadap a lot of company. Oke, 100 CV. Yeah, I send out a lot of CV to a lot of people gitu, a lot of company. Dan All law firm semua. enggak, semuanya ada company juga. Company juga yang butuh legal Yes. department. Iya. Dan you know ketika seorang company besar atau kecil mau terima nggak mungkin dong dia kasih harga 1.000 USD. Iya, betul. That's the standard gitu. Iya. Terus akhirnya I was accepted gitu. But then I make sure that whoever accept me gitu, receive me on very first time itu get what the deal out of me, the best deal out of Berarti me. lo justify. I justify. Kalau gue minta segini, lo dapat Yes. resultnya juga value-nya segini Yes, loh. resultnya jam 2 sampai jam 3 malam Gua bangun siap. jam 4 masih diteleponin. Pagi subuh lalu jam 6 pergi kerja lagi gitu. Wow. So Dedicatednya udah yeah. segitunya. But then again mulainya masuk dari paralegal kan. You know, from everything it's hard to understand and to learn dari orang yang tipenya ADHD fokus untuk satu, but we can do it. Pasti semua orang bisa gitu loh. Tapi kan karena banyak orang kan dari pertama tuh mindset apalagi zaman sekarang, oh I cannot do it. Iya, benar. Ya kan, problem banget, I cannot do it gitu. That is the wrong step ketika kita bilang bahwa I cannot or because I gitu loh. Iya. Atau kebanyakan bilang nih sekarang tempatnya nggak asik nih, it's affecting my mental health. Iya, Nah, iya, itu- bullshit mental health. Bullshit. I'm sorry. Emang susah kalau sama pejuang ya. Iya, Susah ngomong kayak begitu sama pejuang susah. Susah aja bilangin, aduh ini mental health nih, aduh di zaman dulu mungkin kalau misalnya ada rekan-rekan yang setahun bareng gitu ya, istilahnya tahu bahwa dulu itu kan pekerja dulu waktu kita kerja kopi panas aja disiram ke muka gitu Iya, kan. benar. Di zaman itu kata kasar semua, kalau sekarang nggak begitu kan. Iya, baru di ngegas dikit aja Iya. udah langsung down. Bye. Iya, sekarang ya, itu memang generation issues. Yes, itu. Nah, Iya. kayak misalnya dan setelah after that then I work, then I want to start my own career di law firm sendiri. Pertama kali that's my second pitfall sebenarnya yang deep adalah ketika juga mulai startup, juga mulai blooming di Indonesia, baru Iya. mulai booming dari startup lokal, Founder Institute mulai Iya, muncul. iya. And then I was asked at that time I was asked juga untuk becoming the mentor, terus do a lot of maksudnya mentoring and speakingnya Iya. di Itu kelas. 2013, 2012 itu kan was lagi-lagi quite naik-naiknya, some times iya, ago iya, already ya. iya. Terus the problem was actually at that time aku baru saja berhubungan kurang baik dengan my partner. Oke. Because you know that in perjalanan, sepanjang dari perjalanan itu ketika kita mau memulai sesuatu pasti kita look up for mentor. Iya. Dan mentor inilah yang memang aku look up into dan bareng-bareng dan aku Iya. merasa bergantung sekali terhadap dia gitu. Iya. Tapi maksudnya pitfall itu adalah dimana kita mulai bergantung pada seseorang. Dan Iya. ketika dia merasa kurang cocok, pindah, kita ngerasa losing anchor. Yes, benar. Iya. Karena kita depending on others, not on Iya, ourselves. betul. Dan losing anchor ini parahnya adalah sampai depresi ya Boy ya. Sekitar mungkin sampai 3 bulan kali aku kurus banget sampai nggak bisa makan gitu. Karena Because you don't know what to do, how to do, everything was just falling apart. Atau ya everything is not falling apart sebenarnya. psychologically you were Yes. psychologically Mental. kayak mental again Again, mental bro. Iya mental sih problemnya. Jadi pada saat itu sampai segitunya. But then I have to force myself instead of giving up. I have to force myself to come forward, and then I have to bener-bener naik dan mulai ngomong. Dan yang paling saya mungkin nggak bisa sebutin nama Nggak gitu usah, ya. nggak usah. I don't wanna do that Iya. gitu.
pertama kali waktu sharing and ngajar itu ada salah satu senior lawyer, actually senior lawyer slash notaris yang udah cukup berumur juga, dia juga ikut listening when I was there, you imagine, gitu, like how my mental is gitu kan. Terus pada saat di situ dia juga ngomonginnya kayak nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa, you know, those kind of thing gitu loh. Now, but I pushed through, I got through all over that things gitu sampai memang I would say I'm quite proud of myself. Dalam arti I handle a lot of VC dari Japanese and I have a stable client dan I was known as a startup lawyer yang lumayan. Jadi pada you saat akhirnya itu. berhasil jalanin bisnis you as a lawyer. Yes. And then you started your own law firm basically, and then you provided those services. Yes, dan pada saat itu I don't look and I never promote myself as a lawyer, but more clients is coming to me and I don't promote it at all. Karena your work promotes you, not you promotes you. We call ourselves service with integrity ya, service meets integrity. So itu yang memang kita harus sampein ke mereka. We are not only concerning about one punya kayak lawyer, but business juga. Okay. Now these are your challenges, but what about your amazing stories? Misalnya ada one case that you handled and it broke through certain barriers. So in the investment world, I think kalau misalnya ngelihat bahwa ada nggak yang broke through sama segala macam, I have seen a lot of startup which makes me proud yang pernah dulu I handle itu udah go through a lot of things lah ya. Walaupun mungkin ada yang nggak jadi unicorn tapi lumayan lah secara. Nggak harus unicorn banget kali standarnya gitu. Susah ya nyari unicorn gitu maksudnya. Tapi udah many of them are nowadays sudah yang bener-bener yang udah perusahaan besar banget lah istilahnya. Maybe I don't mention their name juga gitu. Cuman memang udah banyak banget yang udah gede gitu saat ini bahkan sampai udah exit. So I love that and I like that. I'm very happy dan bahkan when I meet with my dulu ex-worker, ex-colleague of mine, mereka bilang gila Cia, I cannot imagine dulu kita udah pernah ketemu si A, si B, si C dan kita ngerjain ini semua. I don't know how I face that and I feel dan mereka masih nostalgia kan hal seperti tersebut ya. Cause that's amazing thing. Dan second thing adalah mungkin yang what I saw adalah my ex-colleague currently udah the one that grow with me yang dulu I nurture sekarang ini udah punya usaha sendiri dan ya mereka berkembang into their own startup, blooming into their who they are right now lah gitu. Karena I believe in nurturing people instead of kita kayak kasih cuma kerjaan. I believe I let them grow, I nurture them, dan I challenge them. Lu punya mentalitas seperti ini itu dibentuk dari lu punya growing up like dari zaman lu SMP SMA atau dari university. How did you have this kind of maksudnya a person with ADHD they differ, they sometimes differ. Dia orang kebanyakan tuh bisa lebih fokusnya tuh gue avoid karena ini kelemahan gue avoid, right? Tapi lu malah nabrak gitu. Gue harus bisa. Ini enggak juga. I'm avoiding. You avoid. I'm typically who avoid people. My another bad things about me from last time itu juga adalah I'm avoiding. I try to nurture a lot of people, but the problem is gitu. Sometimes mau gimana nurture kalau orang yang nggak mau growing itu udah pasti nggak bisa growing. Nah, tunggu ini harus di underline nih. Mau disupport kayak gimana kalau orangnya kagak mau tumbuh ya gak bisa diapa-apain ya. Dikasih air sebanyak apapun malah mati kan pohon. Ya nggak sih dia sendiri nggak mau growing gitu, nggak kuat. Nah ini kejadian dan in many things this happen dan we need to cut off dong sebagai selain dari para lawyer, selain punya hati pengen nurture, tapi ada satu sisi lagi di mana kita mesti cut off ini. The business point of view must cut off karena ini kayak leeching. Jadi mungkin ini udah masuk dari mental gitu. Mental atau mental gitu. Mental yang mental. Gitu. Terus akhirnya I was avoidance at the time. A lot of times I was avoidance dan yang mungkin yang make me grow untuk facing itu adalah memang yang pada saat ditinggal partner itu juga help me, shape me untuk belajar take up some reign. Kedua ada partner lain juga yang memang mendukung untuk bantu mecatin orang itu buat itu. So berarti basically sometimes tantangan itu hadir memang benar-benar bikin lo naik kelas ya. Wajib naik kelas kalau nggak diulang lagi pasti. Jadi polanya kalau orang itu merasa dapat tantangan
kurang lebih di arah yang sama terus, berarti dia belum mempelajari dan belum naik kelas. Belum. Berarti polanya masih di You situ-situ will aja. still be there. Itu menurut gue yang gue bilang tadi avoidance tuh itu. Jadi kalau lu sifatnya avoiding, lu nggak akan naik kelas. Yes. Tapi kalau lu sifatnya facing, lu akan naik kelas. Karena lu nggak akan ngulang pola itu. Betul. Dan I have some other things gitu. Yang pertama kan, of course, kejadian pertama, kejadian kedua yang forcing yourself itu nggak cuma satu kejadian yang bisa membuat you maju dong. Yeah. Gitu. Pasti ada nextnya upcoming. So what happened adalah second and third adalah mungkin ada beberapa kejadian misunderstanding or miscommunication with client. So I grew to learn this thing gitu adalah ketika kita ini masuk lagi ini jadi curcol ya. Gak apa-apa. Asik. Iya. Jadi masuk lagi kejadian ada miskomunikasi dengan klien. Klien melakukan pembayaran untuk jasa apa gitu, dia mengharapkan apa gitu. Karena kadang-kadang ketemu klien yang gitu ya. Bayarnya Beli Avanza service Mercy. Iya bener. belum beli Mercy-nya udah minta di servis. Yeah, Gitu kan. yeah. Nah, ini problem yang banyak dihadapin gitu lah sama orang atau mungkin Industri jasa. Iya, betul. Nah, kejadian ini buat aku ngerasa pada saat aku harus face it alone. And I was in the family reunion gathering gitu kan. That happened, kejadian itu, and I feel so sad about it gitu karena I believe that I try so much in giving service with excellence. It's my principle untuk kasih all in gitu kan. Makanya kalau ada klien komplain, biasanya aku mikirin klien punya kondisi sampai wah gitu. Sampai overthinking. Iya, overthinker banget gitu. Terus what happened is I go inside of the room, I lock myself inside of the room gitu. And I just let it go 3 to 4 hours. I let go my 5 phase of grievance, tau gak sih? I imagine kalau misalnya udah this client udah sampai gimana-gimana, sampai I let it set. After the 3 hours gitu, I got out and I write an email. I wrote an email to him gitu. I wrote down menjelaskan dengan I think that's the best email I ever had. Menjelaskan dengan satu persatu gitu ya. Structured. Very structured. Yeah. Very structured. As an ADHD, very structured. Itu the best. I go through that process and then I just send that email to him. And I don't care. I'm sorry. What the? Whatever happened to him, but I already deliver my service, and that's what I do. Send him email and let whatever come, make him gitu. Yeah, udah. When you sometimes when we all do things the best we can. Yeah. Actually, that's the time you should just let it be. Yeah. Bukan let it go, tapi let it be. Let it be, betul. Because you already go through your process of the grievance. You already accept that. Yeah. Yeah, there's angry, there's sadness, there's depression, there's blaming, and there's a last stage is acceptance, meaning you already surrender. And when that happen gitu kan, kita udah ready to face the world anyway. Udah nothing to lose. Yeah, nothing to lose. Nothing to lose, betul. Yeah. Dan itu mahal sih learningnya itu, mahal banget. Yeah. Dan sebenarnya banyak sekali teman-teman kayak sosok seperti Vici ini. Banyak di luar sana yang sharing, tapi emang ada orang yang understand time to learn from other people's experience. Tapi some people lebih bebel, jadi dia kudu kebakar dulu iya belajar. jelas Ya kan? banget. Kadanya, jadi memang ada tipe-tipenya. Iya, kata orang kan ada yang kenyang makan 1 bakpao, ada yang kenyang kalau dikasih 7 bakpao. Ya itu bakpaonya. Iya betul. Jadi lu mau punya mental atau lu mau mental? Itu adalah pertanyaan yang harus lu tanya sama diri lo. Gimana transisi lo, Fitch? Dari lawyer, gini, lawyer sendiri udah ribet, udah ngejelimet, udah mental draining, ngurusin klien, servicing klien, managing expectation. Terus lu meloncat langsung jadi entrepreneur, which is also an all out decision. Karena nggak ada entrepreneur yang kerjanya cuma 3-4 hours ya. Gitu. Iya, jadi sebenarnya honestly speaking gitu kan ya, kalau misalnya starting your own firm itu juga a mindset of entrepreneur. Karena you need to feed your pekerja pastinya, benar nggak? Itu kayak beban lagi. Betul. Dan itu adalah mindset yang I cannot let go. Itu kenapa pitfall saya pertama kali, can I move or not? Can I move on or not? Nah, my parents background is an entrepreneur. Dia punya factory. But to start, my dad always said I'm a very kayak complicated person. Ketika mau start into something,
maju mundur nih. Lo kebanyakan mikir. Oh iya, overthinker banget Iya, gitu. iya. Makanya jenong gitu. Itu tanda-tanda hoki, tanda-tanda banyak cuan Boleh, dan atau hoki. kebanyakan mikir gitu ya kan. Nah, memang begitu. Jadi maksudnya pada dasarnya adalah takut untuk maju kok. Aduh, takut banget untuk memulai sesuatu. Without people to support me and everything, itu takut banget untuk maju. Bahkan waktu mulai firm sendiri pun itu takut banget. Makanya Tapi I lu was udah punya depresi. pengalaman. Iya. Lu udah punya pengalaman. Depresi itu waktu itu 3 bulan gara-gara itu. Tapi kemudian setelah itu untuk maju, untuk mencoba masih takut juga. Iya. Can I or Yeah, cannot? Karena yeah. ini masuk ke dunia yang sama sekali belum pernah imagine the whole of your life, the 12 years, this 12 sampai 15 years you've been in a lawyer. Yeah. You know nothing other than consulting and keluar-keluar lo salah. Betul. Ya kan? Mentoring startup juga lo salah, harusnya begini. Iya. It's easy for a lot of people atau bahkan visi-visi atau apapun gitu ketika mereka nggak drop down di field dan bilang Bener. kamu salah. Iya. Intinya lebih gampang kasih advice ke orang, tapi menjalankan advice itu adalah challenging juga. Iya. Iya. Eksekusi, Iya. execution is worship. Iya. 90% ada di executionnya gitu loh. Oke. Dan ketika ada di dalam situ kita baru bisa decide, oh gila susah banget deh. Maju ke sana, I am very lucky I met with my partners, which my other co-founder gitu ya. Dia yang menjadi, I would say, yes, no, this is possible or not. I have two other Membantu co-founder. ya, membantu Betul. kasih clarity. Iya, I have two other partners yang very helpful gitu, yang one very dominantly kasih buka pintu, tutup pintu, buka pintu. Oh no, you have to stop now gitu. Okay. Now finding this type of people gitu itu kadang susah banget gitu. Tapi I would really suggest untuk a lot of people, mungkin ini nggak jadi nasehat gitu. A lot of people ketika mereka starting adalah ketika you become a founder, don't find a founder yang atau co-founder yang ketika you do something, you think that because I cannot do this, dia bisa, makanya kita matching. Tunggu, ini aneh nih. Uh-uh. Karena dulu gue punya pemahaman beda. Jadi gue pernah melewati beberapa fase in my entrepreneurial journey. Ada the early phase, gue nyari orang yang kayak gue. In my early phase, in my very early phase. Yes. Jadi kayak, wah dia gue banget nih, kayaknya gue bisa kerja sama dia. Ya itu early phase ya. Tapi along the way, I realized that things did not work sesuai ekspektasi. And then instead of blaming, I realized my learning was, if you know lo adalah headache buat diri lo, dan lo cari partner yang sama kayak lo punya double headache karena lo menghandle dua orang yang sama kayak lo. Oke? Dan gue masuk ke phase kedua nih. Phase kedua adalah lo harus cari orang yang expertise-nya nggak boleh sama kayak lo. Jadi kalau bisa lo kalau jago di A, cari orang yang jago di B, cari orang yang jago di C dan D, biar lengkap. Betul. Ya. Betul. Nah, gue masuk ke skill base, bukan character base nih. Skill base. Betul. Di situ sempat jalan bagus, tapi nggak lama. Nggak lamanya kenapa? Pas keterpa challenge, maksudnya kan namanya perahu itu kan pasti ada fasenya kita kebut, ada fasenya badai ya. Pas nyampe badai itu yang B, C, D-nya goyang bos. Ya kan? Betul sekali. Nah berarti di situ gue bilang wah mental nih, apa mental gitu kan. Tapi di situ mental gue ke training. Ini gue mau tanya nih, yang karena kita relate gue lagi cerita dulu. Terakhir gue menentukan orang yang harus gue cari. Itu adalah orang yang pengalaman dan decision makingnya, gimana dia menghandle situation. Itu yang menjadi penilaian gue, bukan lagi dia sama kayak gue, dia skillnya beda, udah enggak. Tapi ability to make decision in hard times itu yang menjadi measurement gue. Oke, ya. Silakan. Iya. Kalau gini, jadi mungkin I would like to, bukannya, mungkin saya nggak akan rephrase. Cuman mungkin lebih ke qualification-nya yang agak berbeda. I totally agree with you, A dan B nomor fase 1 sama fase 2 itu benar banget. So you imagine ketika kenapa I give out my statement ini, I bilang bahwa kalau you cari partner yang mana you tidak you pikir bahwa dia is your
other puzzle. Berarti without your other puzzle you're impaired dong. Iya, Cacat dong. benar. Karena Ya kayak kan? dependensinya Benar. tinggi. Iya. So when you're too much on dependency, terutama masalah marketing, masalah jalanin bisnis, banyak nih anak muda zaman sekarang kan pinter-pinter nih, ya Iya. kan, apa-apa lah ChatGPT aja keluar. Iya. Maksudnya udah di compare dengan ChatGPT, anak-anak sekarang tuh lebih cepet lagi Of course, belajarnya. technology is Gila. helping so much. Ya. Bener, mereka makin melek dan lebih cepat untuk dapetin segala sesuatu gitu. So nowadays they're very smart gitu, Yeah. efficient. Ya. Tapi ketika kita bahas soal efisiensi ini gitu loh, kan kita cari misalnya partner gitu atau apa gitu untuk cari masalah, oh dia nggak, karena gue nggak bisa ini, gue cari si ini karena dia bisa melengkapi saya. Lu cari pasangan buat nikah kali, gitu. Itu aja susah ya, gitu kan. Nah, ini juga not true gitu. The reason being is how many founders, I ask you if you're part of this, how many founders already gitu udah berguguran partnershipnya karena kamu berpikir bahwa you're very good at tech gitu kan ya. Now I need to have someone yang very good at business, and then you just run the business and gue akan fokus di belakang. Yes. How many fall because of that? Banyak kan? sekali. Udah itu I have already encounter many startup failure karena hal ini gitu. Karena educationnya juga ngaco sih bos. Dari dulu banyak yang bilang be good in what you are good at. Jangan do everything at the same time. Makanya cari orang yang Iya. playing fieldnya di bisnis ya. Lu Bayar kalau- aja ya bro ya buat kerja ya. Iya, mendingan bayar jangan jadi Betul partner. sekali. Oke. Yeah, that's what Itu I know. poinnya. Betul poinnya. So it's better for you bayar orang yang punya skill itu Iya. dan get them to teach you a lot of Iya, things juga benar, gitu. benar. Enrich you, bukan teach you, Iya. enrich you gitu. Iya. Now untuk partner I totally agree banget gitu loh. Kenapa I said jangan cari yang nomor satu yang sama dengan you, pusing gitu. You pikir Iya. you bersahabat kali minumnya. You bersahabat gitu kan, similar gitu. Yuk kita golf yuk, asik gitu kan. Nggak bisa gitu kan. Satu, yang kedua cari yang skillnya nggak sama, berarti dependennya tinggi dan that's why the reason I said never find another partner yang you ngerasa bahwa missing puzzle from your part. Iya. Nggak bisa. Iya. Tapi find someone yang okay, don't dependent on other people for sure. Iya, iya. Don't, but be grateful Iya. for sure. Iya. Ya, be grateful and appreciate them for who they are. Iya. Dan yang ketiga adalah tentunya mereka tentunya harus bisa mampu punya experience dan decision making. Iya. So my two other co-founder are not young. I'm young by the way. Yeah. I'm You- young. you look Terima young and kasih. beautiful, ya. I'm young, Yeah. but my other co-founders sudah lebih Iya. berusia. Iya. Karena mereka sudah makan asam garam yang Yeah. menurutku kadang-kadang I'm still kadang-kadang masih ada sifat-sifat avoidingnya juga Iya, iya. dan dia bisa bantu untuk Iya, push mengcover through. itu, Yes. mengcover atau mendukung. Tepatnya bukan mengcover tapi mendukung. Betul. Mendukung. Jadi tapi meskipun bagaimanapun juga I still can face forward. Iya, Ya, seperti itu. keren. Jadi kembali ke usia, jangan sampai teman-teman kejebak sama cari partner yang usianya lebih tua atau lebih ini, tapi fokus di usia mentalnya. Betul, usia mental atau usia mental, nah itu Iya. penting dicek gitu. Like decision making, that's so true. Yeah. Decision makingnya bagaimana? Terus kedua, seberapa cepat dia bisa cut off dan bicara untuk ini ya Iya, gitu iya, ya. iya. Nah itu very important. Iya, jadi kayak dia bisa handle the situationnya gimana sih, Correct. handling Sudah- chaos gimana Iya, gitu. handling. Internal chaos and external chaos Betul itu sekali. dua hal Harus yang dilihat berbeda, ya. itu dua ya. Kenapa? Iya. Karena by the end of the day, kapanpun hubungan itu baik, pasti bisa ada ups and down. Yes, diuji lah. Betul. Iya. So everything is about respond. Each one of us respond kan. Iya. Kita mau marah, kita mau menerima, atau kita mau adem ayem nih. Iya. Of course. Nah, lu loncat dari lawyer ke health industry kan. Two industry that is highly sensitive. Ya. Mentally responsible-nya ada loh. Itu bukan Banget. main-main. Maksudnya Betul. beda sama. Gua nggak lagi bilang other industry is not challenging enough. Iya. Tapi kalau ngomongin health itu kayak if you give the wrong analysis, you are. Correct. If you are talking about law, if you play around with the law and you are Gagal. itu lu jebol juga. Jebol. Jadi both are really equally
risky. Risky. Iya. Cuman the thing is that what makes me want to jump dari first adalah because I want to renew and make sure that Regine comes from regeneration. My basis is I want to deliver a service with integrity again as what I have delivered in my law firm dulu. Now, problemnya adalah orang masih bertanya-tanya soal akurasi DNA. Oke, jadi lu melakukan riset itu. Akurasi DNA itu masih karena satu orang masih nanya kalau tes DNA itu kayak paternity, Bo ya. So Indonesia itu masih kurang melek akan hal itu. Oke. Is that true? Apakah sebuah DNA bisa membantu untuk mempredik atau melihat what's your core, what's the reason? Enggak, belum percaya. Oke, tapi lebih percaya sama astrologi. Percaya banget. Iya kan, sama pace. Feng Shui, pace, iya. Tapi ini yang sains malah belum tentu. Belum tentu. Belum awaken ya. Belum gitu kan. Nah, dan ini adalah sesuatu yang very dangerous dalam arti gini loh. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ini, kenapa ini dangerous gitu? Imagine that you're opening, if you were outsourcing this business ke luar negeri, imagine you're opening the whole data of yours, ditaruh ke luar negeri. Iya. Dan anytime, makanya ada beberapa negara misalnya Rusia atau apa, mereka nggak ngasih tes DNA itu ke luar negeri atau di mana nggak dikasih. Nggak dititipin, iya. Makanya nggak outsource keluar, iya. Karena we could open up your whole DNA data, dan hence the biochemical weapon happening and targeted to certain suku only with gene marker tertentu. Iya. Nah itu penting nih. Iya. Thank you. Iya. Gene marker tertentu ini kita bisa target and create certain medicine hanya untuk dengan ya yang you know the movie udah tahu ya film-film ini itu kayak, kayak bio war lah ya. With bio the weapon. gas only itu bisa sih. It might happen gitu. Makanya kenapa pentingnya Indonesia itu mengkeep data di Indonesia sendiri gitu. Nah, this happen. Selain itu adalah yang kedua adalah KTP aja bisa kecolongan, apalagi data DNA. Apalagi data DNA dia udah dicolong habis-habisan gitu. Udah nggak tahu udah kemana gitu kan. Nah, yang kedua adalah masukin di industri ini, kita adalah masuk di dunia yang Indonesia belum ready marketnya. Satu karena belum melek, kedua karena masih mikirin makan besok makan apa. Kita belum melek sama sekali loh. Pada umumnya iya. Jadi only certain classification of people yang bisa ditarget. Dan itu pun digoncang atau digoyahkan oleh adanya tes-tes DNA yang masih kurang akurat. Gitu kan. Nah, ini jadi berarti you mendeteksi problem itu kan? Problem. Sekarang kita mundur dulu nih. Ini seru nih. Lu masuk ke health industry berdasarkan lu sempat melakukan tes DNA diri lu dulu. Dari situ lu menyadari aduh ini kayaknya kurang akurat. Atau seperti yang tadi lu sempat cerita sama gua, lu tuh kecilnya dulu pengen jadi someone di dunia health. Pengen jadi dokter. Yang mana? Which one was the trigger? Which one? The trigger is a lot of things. I'm very curious dari dulu untuk dunia kesehatan. Satu. I've been there. So that lays that's the seedling. That's the seeding. The seeding is there gitu. Dan kedua, ketika melakukan tes, ada beberapa tes masalahnya di akurasi gitu. Dan terus, lu apa yang membuat lu waktu itu melakukan tes tentang diri lo? Karena I'm curious and I want to know about my own. Curious. Berarti pengen mengenal diri sendiri ya. Pengen mengenal diri sendiri. Gue ini terbuat dari apa? Potensi-potensi gue apa? Apa yang salah dengan diri gue? Jadi good. Itu panggilan yang positif. Jadi banyak orang melakukan self transformation dari situ. Salah satu medically you are aware, mentally you are aware, psychologically you are aware. That's how human transformation works. My third reasoning is that what if I can transform people to bring each information closer to you, and I transform and make sure that you have freedom in information. Bahwa the cause and the root is this, and you can change your future way beyond that, and that is my dedication untuk go into that and jump into that. Itu keren banget sih. Applause to that. I want you to tell me the story about what you shared with me earlier about when you were growing up and your mom used to give you rice and sugar. Dia tuh kecilnya tuh dikasih nasi, gak mau. Sesuatu yang manis kagak mau. Dikasih susu apalagi hancur. Nah coba lu cerita deh. Jadi itu I didn't know gitu ya when I was younger. My mom keep on telling me you have to drink milk.
ya. Yeah. Jadi minum susu itu tiap hari wajib tuh. Saya ingat sekali masih ada susu KLM warna kuning. Tua banget. Ketahuan umur ya. Jadi susu KLM dulu clean KLM gitu. Jadi minum itu susu setiap hari. Don't take me wrong, sampai sekarang susu still entice me from the smell, from the look. So pure, so white, itu entice me to drink gitu sampai sekarang. Tapi dari kecil I feel so sick sampai I hated milk. I didn't know why. And then karena aku susah makan dari dulu ya, istilahnya susah makan. Makan tuh selalu dikunyut, ditahan. Iya, di mulut gitu loh. Dan my mom always force me to eat a lot of rice, kayak kuli gitu, menumpuk sama air putih 1 kong. Kalau enggak dikasih kecoa di sebelah. Kalau enggak makan. So I didn't know that I don't like rice. I have the tendency of not liking rice gitu. When I do growing up, setelah I have more freedom to choose what I eat, I basically only eat protein. Mungkin steak bisa sampai 2. Oh, itu growing up, not now. Growing up. Steak sampai 2. I don't really like chicken, by the way. Fish, yes. I like these two. Seafood and meat. Ini 2 aja yang I eat. Basically. And then when I found out ketika I do more testing about myself di genetic, it confirms with my likes and don't like itu adalah ketika I know that I have hypothyroid. Yeah. So what happened is that I have a tendency untuk hypothyroid, this insulin resistant. Artinya I cannot process the sugar. Kalau makan sugar itu akan ngendap ya, easily fat. Makanya bodinya nolak ya? Nolak. You feel nggak enak, bloated all the time. And then you feel juga kayak misalnya badannya rasanya jadi nggak enak sekali, pusing, mual. Those are the things gitu yang happening gitu. Turn out to be I have this problem. So I would say gitu, maksudnya kadang-kadang a lot of thing. Dan a bit telling story about my son and my daughter. Gimana my son juga. My son dari dulu I try to give him whatever yang dia lebih suka sih sebenarnya gitu loh. Ada satu hari di mana dia requested, kayaknya aku pengen makan pisang deh hari ini. Bisa makan sampai 8. Bahaya nggak tuh? Nah, on that count gitu, I gave him pisang, not a problem gitu. Pada saat dia merasa, so he's listening more to his body's need. Ya, di compare tuh, saya pengen makan coklat nih, tapi orang nggak tahu nih kan kalau pengen makan coklat itu ternyata dia kurang apa. You crave when you're pregnant, you crave because badan tuh sadar you kekurangan sesuatu. Dan ini yang banyak parents atau teman-teman sering nggak bisa sadar. Hamil craving sesuatu, ngidam mangga lah, ngidam kelapa, ngidam apa, your body kekurangan sesuatu, and you need to fulfill that vitamins and minerals gitu. So these are the things yang butuh juga untuk diperhatiin sebenarnya, and by listening to your own body. Kalau mangga and all that nggak apa-apa, tapi kalau lu ngidam, gue ngidam mangga yang di Bali, yang di ujung sana, yang di Ubud. Pernah pengalaman ya? Bukan gue lagi ngomong itu sadar apa itu iseng gitu loh. Gue penasaran aja sama lu. Gitu kan. Iya. Ada orang kayak gitu itu sengaja atau sebenarnya dia memang mau mangga, cuma namanya ditambah-tambahin. Bisa jadi karena dia kepikiran pada saat di situ ada apa. Jadi ngidam kerasaan itu, that feeling. Sebenarnya bisa cari tahu itu tuh apa yang kurang kan. Karena terus ketawa gitu. Iya kan, karena I know one lady ngidam Indomie. That words lah. MSG ngidemin gitu loh. But there is something in your chemical yang kekurangan sehingga makes you shout out for that. You're not hungry sometimes. You're just lack of nutrition, lack of certain mineral. So parents gitu, you have to be really be able. Mungkin it's just suggestion ya. You really have to be able to discern tentang anak ini butuhnya apa, ya kan? Apakah the shout dari kecil karena seperti my experience itu karena dia memang rebel or just don't want, atau memang dia ada yang nggak sesuai? These are the things that we need to put on notes sih sebenarnya. Jadi saran lo ke orang tua khususnya adalah kalau anak lo menolak sesuatu sekali, 2 kali, 3 kali,
lo pahamin dulu kalau udah lewat dari 3 kali berarti ada something wrong, jangan dipaksain. Yes, betul. Mungkin you can bring the child for check up. Atau lo bisa pergi ke Regine to get the lab test, ya kan, the DNA test to understand gitu ya. Iya, untuk ngecek lebih tahu gitu. There is no such thing as nggak ada apa-apa tiba-tiba anak ini nolak. Anak-anak nggak mau ke sekolah, tiba-tiba males atau kenapa. So we find out, we talk more kenapa. Instead of lu bandel, ya kan. Nah ini kan generasi yang gini banyak sekali orang tua mungkin yang memang kebawa sama didikan orang tuanya lagi. Betul banget. Jadi it all goes back to the generation 2 di atas lah ya. Betul. Tendensinya kita tend to reflect apa yang orang tua kita kasih ke dia, kita reflect ke anak. Positif reflectnya ada 2, positif dan negatif. Negatif artinya kayak orang tua zaman dulu, gue hidup susah, gue dulu kena pukul, lu harus kena pukul juga. Itu orang tua. Ada yang satu pandangannya adalah gue dulu kena pukul, I don't want this to happen to my child, makanya terlalu kasih pampering. Nah ini harus dibalance aja ya. Kalau pampering outputnya kacau juga kadang-kadang. Terlalu keras salah, terlalu pamper salah. Makanya untuk parenting breeding ini kita harus melihat sebenarnya anaknya model apa, sehingga kita bisa berikan campur tangan untuk breedingnya ngarahnya lebih bagus. Ada memang istilahnya anak-anak yang memang harus didisiplinkan sehingga dia menjadi molded into someone yang di kedepan harinya this future leader. Tapi ada molding leader yang memang pendampingannya secara halus. Tidak ada yang salah. But my question is, have you ever asked to yourself, is this really suitable for your child? Itu kan. Cara-cara mana yang tepat dalam proses tumbuh kembangnya anak. Dan itu nah ini gue mau tanya karena kita switching ke arah jadi efek dari DNA testing di Regine ini bukan hanya dari sisi health and nutrition, tapi juga ke behavior. Yang kayak gue kalau lihat di sini nih, dia ada 33 kategori, goks banget. 68 reports tailored for your children ya. The report are divided into 6 talent and gift, personality, behavior, sense, fitness, and mental health. Tuh, mental health guys. Mental health. Jadi kalau boleh sharing dikit nih. I don't know if anyone knows about syndrome Tourette. Gua nggak tahu. Gua juga pengen tahu. Syndrome Tourette itu yang kalau gerakan berulang. I do have that. I have that gitu. I didn't know kalau orang tua zaman dulu tuh mungkin if you meet a lot of people ada tic it start with a tic. Tic itu kedipan mata berulang yang sering-sering ya. Terus udah itu kayak atau ada juga orang yang pakai baju suka diginiin, you know the guys. You know it's tick. All this behavior is a tick. Kayak gue dulu zaman when I was in my teenager, gue dikit-dikit suka begini-begini. Nah, dulu ya. And my mom used to get angry and said stop it. Udah akhirnya stop. Now, ini tapi kalau goyangin kaki tuh, itu kan ada orang juga. tuh hobi tuh kan. Ada syndrome of restless leg, ada lagi yang itu masuknya di ticknya, dan makin parahnya adalah di stick ketika you let go, nggak ada cognitive behavior yang untuk mengubah itu menjadi benar. Maksudnya kita harus behavior therapy ini sebenarnya. Kebetulan my parents ketika behavior terapinya diteriakin jadi kaget. Kan orang zaman dulu ya. Kaget, disentak aja cukup gitu kan. Disentak macam-macam bawa sapu lidi selesai bener, gitu kan. Hilang. Kalau zaman sekarang hilang anak. Pakai sapu lidi hilang anak deh. Nah, me and my son ada tendensi the Tourette syndrome itself gitu. It can be triggered with a lot of things. Triggernya adalah dengan cara kita ngelihat orang, kebiasaan dia gerak, tiba-tiba kita kayak gatel nih, pengen nih gini. Keep on doing that gitu loh. Atau ada lagi yang karena triggernya karena dia jatuh dan mulai dia ngerasa nggak enak, akhirnya dia melakukan kegerakan itu. It could go beyond that movement. Kalau orang yang dikit-dikit pegel dikit, kretekin dong, itu apa? Itu behavior, itu habit ya? Ada dua, memang ada yang Tourette-nya atau memang dia habitnya. Karena kan dia ngerasa ada yang nge-lock sehingga perlu dirilis kan. Kalau muscle ya, kita bicara soal muscle, tapi memang ada yang Tourette. Kalau aku mungkin lebih ke Tourette-nya kali ya gitu. Jadi dia bukan abal-abal buka lab doang, dia berarti punya ilmunya kita tes. Ini ada ilmu nujum, ilmu. By the way, Vici, how was your? We'll come back to this again later. Journey you sampai ambil certified in kinesiologis, gene editing sama nutrition. Jadi, itu
journey-nya gimana? It's honestly speaking itu aku ngerasa challenging banget untuk ngerasa bahwa once you already work, you earn money and everything, untuk masuk mulai dari belajar nol lagi, iya. rasanya kayaknya berat gitu, but you do whatever you have to do kan. Nah memang pilihannya pada saat itu, if I cannot have my doctoral, I was thinking sebenarnya waktu itu pengen ambil ulang S1 kedokteran loh Bo gitu. Wow. Nah, iya. Aduh, terus and then I discussed it with my parents juga, I want to take gitu lah, I want to take again, what do you think? Tapi kan udah 30-an lewat. Jadi udah 32 lu mau berapa lama iya. gitu ya? Makanya nih gimana ini gitu kan. Then I decided bahwa ya udah, let's just take another companion aja, instead of that kita ambil aja yang kayak nutritionnya, kinesiologinya, then you get to learn also a lot of thing kinesiologi itu untuk movement ya, belajarin movement dan muscle di badan, terus nutrition juga untuk healthnya, lalu gene editing for us to know more about like how far nowadays technology bisa goes, which is we can do a lot of gene editing. By the way, untuk sedikit penjelasan gene editing adalah how far the technology nowadays udah growing adalah gene kita basically itu coding-codingnya kalau dibuka itu bisa panjangnya mungkin dari sini ke bulan bolak-balik. Banyak banget kode-kode genetiknya. Dan tiap kode-kode genetik inilah yang mampu untuk menceritakan bahwa hey, kamu adalah A dan kamu akan bereaksi seperti ini kalau kamu di-trigger seperti ini. Ini whoever you are right now, however you look right now, itu di-command by a set of coding, genetic coding, yang menyatakan bahwa oke, kalau saya kena ini saya begini dan saya akan berbentuk seperti ini dan saya akan bereaksi seperti ini, termasuk sifat dan hormon. And it's already a scientific proven ya, sudah ada jurnalnya. Dan namun demikian tentunya what is good about this adalah di teknologi sekarang ini untuk penyakit-penyakit tertentu, leukemia, thalassemia atau segala macam, sudah ada beberapa alternatif terapinya, which is dengan memotong beberapa kode gene ini dan mereplace untuk editnya lagi sehingga thalassemia dan leukemia ini bisa menjadi, istilahnya gamblangnya bilang bisa tidak ada. Wow. Dulu my brother, by the way, I had a brother. He was alive till 8 years old. He suffered from thalassemia. But back in the days, there was no solution. Even my parents had to bring in medical equipments from German back in the days. So imagine that gitu. Dulu belum ada, sekarang we are able gitu to do that. Tapi of course not in Indonesia yet. Kita masih dikungkung oleh etik dan kode. Tapi kalau bahas masalah kode etik soal jin tentunya lain hal ya. Gue mau bahas soal kesinambungan atau connecting antara myth yang kita ngomong astrologi itu kan myth kan dengan science. Tadi gue suka tuh pas kita lagi ngobrol. Jadi lu sempat bilang kalau Chinese or Indian or even Jawa, sebenarnya Jawa tuh ada kejawennya. Very much. So kita tuh di Asia itu lebih ke apa ya? Lebih ke astrologi, feng shui, hong shui type lah gitu ya. Kalau di Hindu itu ada Vedicnya namanya gitu. Tapi itu sebenarnya kayak orang-orang yang memang udah mempelajari dan itu sebenarnya base-nya menurut gue statistik. Jadi abis ngumpulin 1 juta orang, dipelajarin selama 1 juta orang, kurang lebih ini karakter begini gitu. Nah, itu correlation-nya apa? Dan nanti kita akan bahas. Mereka ngelihat apakah wajahnya cocok jadi raja apa enggak. Dari wajah aja hokinya bisa berubah. Dengan adanya DNA decoding ini, lu pada yang tadinya takut dengar informasi dari astrologi dan sebagainya, untuk backup realnya bisa lewat science. Dari situ bisa menemukan langkah-langkah solutifnya. Jadi, ada yang preventif, ada yang solutif. Di dalam tubuh kita ada yang namanya set balance point. Ini membantu kita merasa nyaman. Nggak cuma mental loh yang namanya stay di comfort zone, ternyata badan kita itu sama dengan karakter kita, begitu juga hormon kita. Everything is the same.